Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya M. Fatir Sidik dengan nomor NIM 24017041. Saya di sini guna mempresentasikan makalah yang saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah sintaksis. Judul makalah saya adalah Kajian Sintaksis Jenis-jenis Kata dalam Lagu Kebangsaan Indonesia Raya karya W.G. Rudolf Supratman. Makalah ini berguna untuk menganalisis unsur-unsur sintaksis yang ada dalam lagu Indonesia Raya guna mengetahui bagaimana sebuah lagu, sebuah karya seni seperti lagu Indonesia Raya itu dapat menyampaikan pesan-pesan nasionalismenya dalam bentuk-bentuk kalimat yang ada dalam kajian sintaksis seperti kalimat tunggal, kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, kalimat majemuk campuran, dan kalimat majemuk rapatan. Pertama, sebelum masuk ke dalam jenis-jenis kalimat, tentu kita akan mengkaji dulu apa itu sintaksis. Sintaksis itu merupakan cabang linguistik yang membahas hubungan antar unsur bahasa dalam membentuk satuan yang lebih besar dan bermakna. Ramlan menyatakan bahwa sintaksis adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari hubungan antara kata dalam tuturan serta pembentukan satuan gramatikal berupa frasa, klausa, dan kalimat. Nah, dalam makalah ini saya akan membahas jenis-jenis kalimat yang ada di dalam lagu Indonesia Raya tadi kan. Maka dari itu saya akan menyampaikan apa itu sebenarnya kalimat dan apa itu klausa. KR menyatakan bahwa klausa itu adalah satuan gramatikal minimal yang terdiri atas subjek dan predikat yang berpotensi menjadi kalimat tapi belum menjadi kalimat. Nah, sedangkan kalimat itu sendiri adalah satuan bahasa yang memiliki intonasi akhir dan dapat berdiri sendiri sebagai ujaran yang lengkap. Kalimat dapat tersusun atas satu klausa atau lebih. Lebih jelasnya, kalimat itu dapat berdiri sendiri karena dia sudah memiliki subjek dan predikat yang jelas. Nah, kalimat sendiri terbagi dalam dua jenis. Ada jenis kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat majemuk itu terdiri dari 4 jenis pula. Di lagu Indonesia Raya sebenarnya itu banyak terdapat kalimat tunggal. Kebanyakan dari liriknya adalah kalimat tunggal. Contoh-contoh kalimat tunggal dalam lagu Indonesia Raya adalah seperti Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, Indonesia kebangsaanku, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, dan banyak lagi. Nah, lirik-lirik tadi disebut kalimat tunggal karena ya memang terdiri dari satu klausa saja dan juga memenuhi subjek dan juga predikat. Maka dari itu saya mengkategorikan mereka kepada kalimat tunggal. Lalu selanjutnya ada kalimat majemuk rapatan. Yang di sini saya menemukan satu lirik ya yang berbunyi sa dan tanah airku. Nah, terdapat dua klausa sebenarnya. Bangsaku dan tanah airku, tapi dirapatkan atau dipersingkat dengan bangsa dan tanah airku. Jadi ku pada bangsa itu tuh dipindahkan kepada akhir sehingga dia tetap memiliki makna yang sama, bangsaku dan tanah airku, tapi tertulis bangsa dan tanah airku. Saya juga menemukan kalimat majemuk setara yaitu bangsaku, rakyatku, semuanya. Itu ada 3 kata dan bisa dibilang lebih dari satu klausa yang bangsaku, rakyatku, semuanya itu tuh bangsaku dan rakyatku adalah hal yang setara. Maka dari itu bangsaku semuanya itu tuh masuk akal dan rakyatku semuanya juga masuk akal. Jadi mereka saling bisa berdiri sendiri. Karena itu saya sebut kalimat majemuk setara. Dia tidak saling ketergantungan. Lalu untuk kalimat majemuk bertingkat saya menemukan 4 lirik yaitu seperti di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Nah, di sanalah aku berdiri merupakan klausa pertama
dan jadi pandu ibuku adalah klausa kedua. Tapi coba dihilangkan klausa pertama, tinggallah jadi pandu ibuku. Itu belum memberikan informasi yang cukup kepada kita. Karena kalau klausa jadi pandu ibuku merupakan hasil dari klausa pertama yang merupakan di sanalah aku berdiri, yang memberikan kita sebuah gambaran informasi yang lengkap. Lalu selanjutnya, marilah kita berseru Indonesia bersatu. Coba kita gunakan cara yang sama, yaitu kita bacakan klausa kedua tanpa klausa pertama, Indonesia bersatu. Belum memberikan kita sebuah informasi yang lengkap. Mungkin informasi tapi belum terlalu lengkap, karena jadi aslinya adalah marilah kita berseru Indonesia bersatu. Artinya Indonesia bersatu ini bukan perintah tapi sebuah seruan. Kenapa kita mendapatkan informasi soal seruan? Karena klausa pertama mengatakan marilah kita marilah kita berseru. Selanjutnya ke lirik Indonesia Raya Merdeka Merdeka. Jika kita baca saja klausa keduanya, yaitu merdeka merdeka, kita belum menemukan konteks dari kalimat ini. Ini belum menjadi kalimat. Maka dari itu, klausa pertama memberikan informasi jelas. Apa yang merdeka? Indonesia Raya. Nah, lalu ada lirik tanahku negeriku yang kucinta. Sama, klausa keduanya kalau kita baca saja yang kucinta. Apa yang kucinta? Belum menegaskan apa informasinya, belum menjadi sebuah kalimat. Tapi ditambahkan tanahku negeriku yang kucinta. Klausa pertama tanahku negeriku itu dapat berdiri sendiri tanpa kehadiran yang kucinta. Tapi yang kucinta haruslah diiringi dengan klausa pertama tanahku negeriku. Apa yang kucinta? Yaitu tanahku dan negeriku. Nah, lalu selanjutnya adalah kalimat majemuk campuran yang saya temukan, yaitu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Seperti kata saya tadi, ini terdiri dari 3 klausa, yaitu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, dan untuk Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya dan bangunlah badannya itu tuh 2 klausa yang posisinya setara. Dia tidak saling membutuhkan, dia dapat berdiri sendiri. Tapi untuk klausa terakhir, yaitu untuk Indonesia Raya, itu tidak bisa berdiri sendiri. Karena untuk Indonesia Raya adalah hasil dari 2 klausa tadi gitu. Dia adalah bawahan dari klausa bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Karena untuk apa gitu? Untuk Indonesia Raya. Nah, lalu kalimat majemuk campuran lainnya itu tuh cukup berbeda. Dia tidak di akhir tingkatan. Seperti tadi, tingkatan terakhirnya adalah di Indonesia Raya. Itu tuh merupakan hasil dari 2 klausa sebelumnya. Di sekarang anak kalimatnya itu ada di tengah-tengah. Nah, seperti lirik Indonesia Raya Merdeka Merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, jika kita bedah, klausanya ada 3, Indonesia Raya, Merdeka Merdeka, lalu hiduplah Indonesia Raya. Kalau kita lihat, Indonesia Raya dan hiduplah Indonesia Raya merupakan 2 klausa yang berdiri sendiri. Mereka ini setara. Tapi Merdeka Merdeka tak dapat berdiri sendiri. Merdeka Merdeka adalah anak kalimat dari klausa pertama, yaitu Indonesia Raya. Jadi Indonesia Raya, Merdeka Merdeka. Jadi ada 3 klausa. 2 klausa setara dan 1 klausa bertingkat. Berdasarkan hasil struktur sintaksis lirik lagu Indonesia Raya, diperoleh bahwa lagu kebangsaan tersebut memanfaatkan variasi jenis kalimat untuk memperkuat makna persatuan dan nasionalisme. Jenis kalimat yang paling dominan adalah kalimat tunggal, yang digunakan untuk menyampaikan pernyataan dan seruan secara langsung dan tegas kepada para pendengar. Samping itu juga ditemukan beberapa jenis bentuk kalimat, seperti kalimat tunggal, kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, kalimat majemuk rapatan, dan kalimat majemuk yang berfungsi memperjelas hubungan antar klausa, seperti hubungan sebab akibat, penegasan identitas, dan tujuan pembangunan nasional. Keberagaman bentuk sintaksis tersebut menunjukkan bahwa struktur bahasa dalam Indonesia Raya tidak hanya sebagai medium lirik lagu, melainkan juga sebagai alat untuk memperkuat pesan patriotik dan kohesi kebangsaan. Dengan demikian, Indonesia Raya merupakan karya yang tidak hanya monumental dalam sejarah Indonesia, tapi juga memiliki nilai kebahasaan dari aspek sintaksis.
Saya M. Fatil Siddiq, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.